Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, hari ini dengan bersukacita, dengan bersemangat-semangat yang baru, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kembali kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita di dalam Ulangan pasal yang ke-18, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dan merenungkan ayat 9 sampai ayatnya yang ke-22. Ulangan 18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-22. Nah, puji Tuhan, kita akan baca ayatnya yang ke-13. Ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Saya memberikan judul untuk renungan kita hari ini, yaitu tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Ini adalah kerinduan yang mendalam dalam hati Allah kepada umat pilihannya, yaitu umat Israel pada zaman Musa memerintah dan ketika mereka akan masuk menduduki tanah Kanaan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat perkembangan dunia ini hari-hari ini ya, ada banyak hal yang menyiris dalam hati ya, sangat ironis dan sangat disayangkan, menyedihkan ketika kita melihat peristiwa-peristiwa di mana ada orang-orang yang mengorbankan anggota keluarganya, anaknya, istrinya ataupun suaminya atau orang-orang terdekatnya, sahabat, kerabat dijadikan tumbal untuk persembahan sesajian ketika mereka menyembah kepada dukun, mengikuti aturan-aturan dunia. Mereka tidak menyembah kepada dukun, tetapi mereka mengikuti aturan dari dukun-dukun. Nah, pada zaman dahulu, penduduk Kanaan juga hidup di dalam keadaan yang sama, di mana mereka percaya kepada dewa-dewa, mereka hidup tunduk kepada peramal, penyihir, dan sebagainya. Kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada ayatnya yang ke-9 firman Tuhan berkata, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Ada pesan, ada perintah Allah kepada bangsa Israel ketika mereka hendak memasuki tanah Kanaan, yaitu untuk tidak melakukan atau belajar seperti apa yang dilakukan bangsa-bangsa yang hidup di tanah Kanaan tersebut. Nah, supaya bangsa Israel tidak belajar melakukan kekejian di mata Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Seperti apa kehidupan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan? Dijelaskan pada ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Bahwa kehidupan orang Kanaan atau bangsa-bangsa yang ada di sana ya, yang tinggal di Kanaan, mereka percaya kepada dewa-dewa. Mereka juga tunduk kepada petenung, peramal, penyihir. Bahkan mereka minta petunjuk kepada orang mati atau arwah. Itulah ciri-ciri kehidupan bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar tanah Kanaan tersebut. Dan Allah berkata kepada bangsa Israel supaya mereka jangan belajar seperti apa yang mereka lakukan. Bukan hanya belajar, jangan melakukan apa yang bangsa-bangsa itu lakukan. Karena dikatakan Allah menghalau mereka, Allah menghukum mereka karena mereka melakukan hal-hal tersebut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel selain mereka belajar dan tunduk kepada perintah Tuhan, mereka adalah bangsa yang suka belajar. Kita juga mengingat peristiwa ketika mereka harus masuk ke tanah Kanaan, mereka harus mengintai daerah tersebut. Artinya mereka mempelajari kondisi, keadaan, dan cara-cara mereka berperang melawan orang-orang Kanaan yang adalah orang-orang keturunan orang Enak yang kuat. Nah, Bapak Ibu, dikatakan mereka tidak diizinkan oleh Allah supaya belajar dengan cara kehidupan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Dalam ayat 12 dan ayat 14, nah kita akan membaca bahwa hal-hal menyembah berhala, tunduk kepada peramal, mengikuti
penyihir, penelaah, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ayat 12 dan 14 berkata demikian. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ayat 14. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel tidak diizinkan Allah, hanya belajar, belum melakukan. Tidak diizinkan oleh Allah. Demikian juga di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan pada zaman sekarang. Bapak Ibu, ada banyak anak-anak Tuhan. Ya mungkin di antara kita keluarga besar GPD Elisade Magelang tidak ada Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Ada orang-orang sudah percaya kepada Tuhan, ke gereja. Tapi karena adanya ketidakpuasan dalam hal ekonomi, kekurangan, dan banyak masalah yang mereka hadapi, mereka datang kepada orang-orang pintar, meminta petunjuk dari orang-orang pintar. Bahkan ada orang-orang yang datang kepada dukun, minta petunjuk, minta berkat kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada satu kisah nyata, seorang teman saya hamba Tuhan, dan temannya yang belum hamba Tuhan tapi punya kerinduan. Ketika mereka bersama-sama, seorang teman ini mengajak hamba Tuhan yang lagi mengikuti proses, artinya mengikuti pendidikan di salah satu sekolah teologi. Temannya ini mengajaknya karena waktu itu mereka pun mengalami kendala keuangan. Seorang sahabatnya ini yang belum menyerahkan diri kepada Tuhan, tetapi dia juga adalah anak Tuhan, mengajak hamba Tuhan, calon hamba Tuhan ini untuk ke daerah tertentu di Pulau Jawa ini. Dan dia mengajak ke salah satu gunung, Bapak Ibu ya. Dia sebutkan namanya, tentu saya tidak menyebutkan nama gunung itu kepada Bapak Ibu. Karena ada banyak juga tempat-tempat di sekitar kita yang kadang-kadang dijadikan tempat-tempat penyembahan kepada dewa, kepada roh-roh orang mati. Nah, anak Tuhan ini diajak oleh seorang anak Tuhan juga. Tetapi bertentangan di dalam hati seorang calon hamba Tuhan ini. Bagaimana mungkin seorang yang punya Kristus, seorang yang hidup dengan kebenaran firman Tuhan, mana mungkin bisa bertemu dengan roh-roh halus? Karena dia katakan ketika mereka sampai ke atas gunung itu akan bertemu dengan seorang dukun. Dan dukun itu nanti akan berdoa. Dan seolah-olah itu dari Tuhan Bapak Ibu ya. Dia masih meyakini bahwa mereka akan diberi uang, sejumlah uang besar kalau dia berani untuk berhadapan dengan ular. Jadi temannya itu bercerita bahwa nanti akan ada ular yang melilit tubuhnya. Dan hamba Tuhan ini hanya menutup mata dan berdiam diri. Ketika ular itu melingkar ke tubuhnya, itu tandanya bahwa mereka akan diberikan harta. Hamba Tuhan ini mencoba mengikutinya, bukan mencobai Tuhan, tetapi dia percaya dalam hatinya bahwa itu tidak akan terjadi, tapi dia lakukan. Setelah sampai di tempat Bapak Ibu, singkat kesaksian dan ceritanya, mereka melakukan hal itu, si dukun berdoa dan dia berdiam diri. Tapi dalam hatinya tidak ada sedikit pun rasa percaya bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka cari, yaitu uang melalui dukun tersebut dan ular yang akan datang. Berjam-jam berdiam diri, ular itu tidak kunjung datang Bapak Ibu. Dan dia berkata kepada sahabatnya yang sudah menjadi anak Tuhan, lihatlah bahwa kita ini anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak mungkin kita bersatu lagi dengan kegelapan. Dan itu sangat tidak benar di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, itu adalah kekejian bagi Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita masih datang kepada dukun-dukun, kepada orang pintar, dan kita menaruh kepercayaan kita kepada mereka supaya kehidupan kita diberkati. Mungkin ada yang dijawab, tetapi ingatlah, kebahagiaan itu, berkat itu hanya sementara dan ada timbal baliknya. Ada tumbal-tumbal yang harus dipersembahkan. Kalau kita tidak tahu dan tidak ada perjanjiannya, tentu hidup kita yang terkena.
Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita ingat pada ayat pembacaan kita tadi ayat 13 bahwa Allah menghendaki hidup kita tidak bercela di hadapan Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang hidup dengan benar. Karena janji firman Tuhan, Dia Allah yang bertanggung jawab, Dia yang akan memberkati kita. Ketika kita berusaha melakukan satu hal, kemungkinan belum berhasil, jangan putus asa Bapak Ibu, karena Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita semua. Oleh karena itu tetap berdoa, tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jangan meletakkan kepercayaan kita kepada orang-orang pintar, peramal, dukun yang ada di sekitar kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Puji Tuhan. Janji Allah kepada bangsa Israel dalam ayat 15 sampai ayat 18 bahwa Allah akan memberikan seorang nabi dan Allah akan berkata, menyampaikan pesan kepada bangsa Israel melalui nabi yang Tuhan berikan. Kalau sekarang adalah gembala, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai menyampaikan pesan firman Tuhan. Nah, bangsa Israel harus tunduk dan taat kepada setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi yang Allah pilih untuk menyampaikan perkataannya. Bapak Ibu, dikatakan pada ayat 15 sampai ayat 18, ketika orang-orang tidak taat kepada firman Tuhan, mereka akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Artinya mereka akan mengalami konsekuensinya, itu penghukuman. Ketika kita tetap melawan kepada firman Tuhan, kita tahu yang benar tapi tidak mau melakukan, enggan untuk melakukan, berhentilah Bapak Ibu, kembali ke jalan yang benar. Selagi waktu Tuhan masih berikan untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Puji Tuhan, dalam ayat 20 dan ayatnya yang ke-22. Tuhan juga menghimbau kepada bangsa Israel bahwa ada juga orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan seolah-olah mereka nabi yang Tuhan berikan, menyampaikan perkataan Allah. Kalau sekarang firman Tuhan dalam perjanjian baru menjelaskan itu adalah nabi-nabi palsu, menyampaikan pesan palsu. Ya, seperti peramal, dukun, orang-orang pintar, para petenung, penyihir dan sebagainya. Seolah-olah penyihir, Bapak Ibu sering mungkin menonton film Harry Potter. Itu ketika dia membaca mantranya, ya, penyihir membaca mantra, seolah-olah barang meskipun ada di tempat jauh akan berpindah melayang dengan sendirinya. Ya, kelihatannya ajaib karena memang peramal, dukun dan sebagainya, mereka menggunakan kekuatan ajaib, bukan kekuatan, bukan kuasa Tuhan yang mereka pergunakan. Oleh karena itu mari kita indahkan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, tidak mengabaikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita usahakan kehidupan kita untuk terus hidup berkenan dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Tidak percaya kepada orang-orang pintar, kepada peramal, penenung, penyihir, dan dukun-dukun. Hiduplah tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu, dan di akhir doa saya akan mengakhirinya sesuai jadwal kalender doa dari gereja. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Setiap hari Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan firman-Mu supaya kami tetap melangkah di dalam kasih Tuhan, supaya hidup kami tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukannya, supaya kami tidak percaya kepada orang-orang pintar, kepada dukun-dukun yang seolah-olah melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebenarnya menyimpang dari kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami pun berdoa Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kehidupan umat-Mu keluarga besar GPD El Shaddai Magelang seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Keluarga besar GPD El Shaddai Magelang percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Dan keluarga besar GPD El Shaddai Magelang hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik. Keluarga besar GPD El Shaddai Magelang hendak memasyurkan nama Engkau di depan orang-orang yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, mengakhiri doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.